Nah, itu yang pertama. Kemudian saya akan kembali tentang ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 40 dari surah 33, tentang konsep konsep Muhammad sebagai nabi terakhir dalam Ahlus Sunnah. Nah, untuk diketahui, dalam Al-Quran tidak ada konsep nabi terakhir. Nah, ini perlu dicatat anda yang di bawah. Dalam Al-Quran tidak ada konsep nabi terakhir dalam Al-Quran. Nah, kenapa tidak ada istilah nabi terakhir atau nabi atau penutup nabi-nabi, atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut the seal of the prophets. Dalam Al-Quran tidak ada istilah yang demikian. Yang ada, yang kita dapat adalah seorang yang memiliki moral excellence. Nah, ini kalau konsep itu ada, moral excellence, artinya moralitas yang bagus, yang indah, yang agung. Nah, kalau konsep itu ada, tetapi penutup nabi-nabi enggak ada. Nah, makanya Rasulullahi wa khataman nabi bukan artinya penutup nabi-nabi. Ya kan? Nah, jadi itu satu catatan yang sangat penting untuk dimengerti, bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada istilah penutup nabi-nabi, karena Rasul atau yang membawa pesan-pesan yang menginspirasikan kita ini, yang terbuka mata kita ini, yang membuat cakrawala kita ini luas, Rasul itu ada kapan saja, di mana saja. Kita lagi menunggu kawan-kawan kita. Akan kita mulai live kita ini dalam beberapa menit dengan judul Kelayakan Al-Quran. Nah, ini sungguh menarik, saya kira, dan sungguh penting bahasan yang akan kita gali. Jadi anda-anda yang belum punya kertas, silakan ambil kertas dan pena untuk membuat catatan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan anda tanya, atau pemikiran-pemikiran yang mungkin anda bisa kontribusikan kepada argumen yang akan kita angkat. Nah, kemudian anda bisa ambil kopi, bikin teh atau air putih, ya kan? Kita santai-santai aja. Namun, saya kira topik dan pokok bahasan sungguh penting dan luar biasa. Orientasi analisis yang akan kita angkat, sehingga bacaan Al-Quran atau pemahaman yang dibentuk dari Al-Quran itu tidak hanya sekedar baca, tetapi harus bisa membuat kita ini kritis, harus membuat kita ini membuka cakrawala kita yang dulunya mungkin kita tidak tersadar, mungkin bisa membuat kita ini merenungkan sudah di mana apa yang kita baca, dan sudah di mana pemahaman-pemahaman yang kita dapat dari orang tua kita ini ada kelayakan atau tidak ada kelayakan. Nah, kan? Nah, itu. Jadi silakan anda sekalian santai saja. Kita lagi menunggu moderator ini. Mungkin dalam beberapa menit akan tiba dan akan kita coba buka sesi kita dalam waktu dekat dengan judul Kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk, di mana layaknya dan kapan tidak layaknya. Akan demikian. Ya, selamat malam Prof. Cakra yang terhormat. Ya, selamat malam Jackson. Terima kasih ini atas ini ya, peminat puisi kemarin. Iya. Saya izin itu ya, kemarin saya tadi ambil videonya, terus puisi
tentang Nabi Muhammad, terus saya posting lagi di ini saya, profil saya, apa di akun saya nih. Iya, bagus, bagus, menarik, penting. Saya kira penting ini untuk kita ini karena saya kira mungkin melalui puisi terkadang lebih mudah dicerna ya, lebih lebih secara eh, mind, secara pemikiran itu mungkin lebih halus dan eh, ada sedikit hiburan gitu kan, ada sedikit yang membuat mereka itu bisa untuk mencerna baris per baris. Iya, betul betul sekali. Jadi ngena gitu intinya puisinya, walaupun cuma 2 menit lebih ya, 2 menit, sekitar Ya, 2 menit kayak, 2 menit. tapi sangat kena gitu. Bisa membuat orang jadi ada terbuka pemikirannya gitu. Kenapa sampai ada puisi seperti ini? Seenggaknya kan orang terinspirasi. Mungkin mereka mau mencari, ingin membuktikan bahwa itu bukan fiksi. Nah, akhirnya kan orang ingin belajar. Benar. Bagus sekali itu. Iya, iya. Memang dalam apalagi pendekatan pendidikan seperti yang kita bahas ini sungguh sensitif bagi banyak orang, tetapi kita tidak bisa tenggelam dalam dengan sensitivity yang ada dalam masyarakat sebagai alasan atau scapegoat sehingga mereka tidak mau peduli atau oceh aja kan. Dengan adanya puisi ini, dengan adanya berbagai pendekatan, baik dialog atau debat, atau tulisan, saya kira puisi adalah salah satu sendi yang sangat penting kalau kita atau kalau kita buat itu sedemikian rupa bisa menjadi satu pegangan dalam artian sebagai pemula bagi mereka yang ingin mencoba melangkah, mengkaji sendiri, mencoba memikirkan sendiri tanpa merasa dikafirkan atau nah ini memang sesuatu yang sungguh menarik saya kira. Ya, menarik sekali betul. Puisinya itu ya banyak peminat itu ya, yang nonton juga sudah banyak sekali juga ya. Iya. Itu memang bagus sekali. Itu Bapak Godson sudah background belajar Islam itu gimana ceritanya? Awal mulanya saya belajar Islam itu tahun 2016 ya. Awalnya sih saya cuma sebagai zaman Ahok ya, itu Ahok waktu jalan gubernur. Benar. Simpatisan Ahok. Ya. Nah, saya kebetulan memang tidak tertarik untuk berdebat ataupun mempersoalkan agama. Walaupun saya Kristen itu saya nggak mau tahu gitu dengan agama lain. Nah, tapi setiap kali kan saya membela Ahok waktu itu ya, ketika itu dia bilang yang dia didakwa untuk menista agama ya, ketika dia membacakan ayat Al-Maidah 51 itu. Benar. Nah, ketika itu saya membela dia gitu dengan seadanya. Dalam waktu itu saya tidak tahu apa-apa tentang Islam, saya cuma tahu tentang Kristenan. Jadi saya bela seadanya gitu, tanpa mau menghina Islam atau apa gitu. Tapi setiap kali saya bela, justru saya diserang agama, tentang ketuhanan, terus diberondong pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu membuat saya juga belajar lagi tentang Kristen. Saya belajar lagi tentang Kristen, saya jawab. Tapi tetap aja diserang terus gitu. Jadi apapun yang ditanyakan, saya usahakan jawab sesuai dengan iman saya gitu waktu itu. Iya. Saya tidak mengutak-atik iman Islam.
Nah, tapi kebetulan di saat itu juga saya menonton Christian Prince yang ada di Amerika, yang dia memang apologet ya, apologet yang membela kekristenan. Nah, dari situ saya mulai belajar. Kebetulan juga saya ada belajar dari Saifuddin Ibrahim yang di video-videonya juga mulai ngetren, karena pada saat itu juga kan Saifuddin Ibrahim ditangkap juga kan waktu itu, menjelang berapa bulan kemudian. Iya. Jadi ada dari itulah mulai saya belajar tentang keislaman. Dan lebih sampai 2020 ya saya cuma debatnya cuma di Facebook ataupun di komen-komen di YouTube. Nah, kira-kira 2022 mungkin ya baru saya mulai masuk TikTok. TikTok baru debat-debat dengan Islam secara langsung. Biasanya cuma ngetik-ngetik lewat itu. Ya tadinya awalnya itu nggak ada maksud sama sekali untuk mengikut campur dengan keyakinan orang lain. Tapi ya ketika kita membela, ini kan masalah politik waktu itu sih. Benar. Bukan masalah agama, tapi selalu diserang agama terus ditanya tentang Yesus itu apakah Yesus Tuhan, apakah Yesus begini begitulah, banyak itu, terus hina-hinaan gitu. Jadi selama itu saya awal-awalnya tidak pernah menyerang juga, nggak pernah menyerang, sampai akhirnya saya belajar dari Christian Prince. Ya seperti itu sih awalnya saya belajar Islam itu, Pak Cakra. Ya. Itu kasus Ahok memang sungguh disesalkan, keputusan ulama dan perlakuan terhadap Ahok itu sangat tidak manusiawi dan tidak menunjukkan kualitas intelektual orang Muslim ya, dari segi emosional mereka dan dari segi kebijakan yang mereka ambil. Saya kira KUHP 156A kalau nggak salah ya, tentang penistaan agama. Itu KUHP itu sungguh bermasalah. KUHP itu saya kira membuat orang Islam bodoh, ya kan, menjadi satu tempat di mana orang-orang yang yang tidak mau belajar, tidak mau kritis, mereka menjadikan KUHP penistaan agama itu sebagai banteng agar kaum tidak berani mengkritik atau publik tidak berani mengkomen apa-apa terhadap kekeliruan dan kemiringan yang ada dalam praktek-praktek dalam agama Islam. Itu mudah-mudahan kita harapkan KUHP itu pada suatu saat nanti bisa digugat atau dibatalkan kan, karena sungguh tidak mendidik, memang tidak mendidik. Nah, terima kasih atas keterangan perjalanan Anda dalam mempelajari Islam. Itu sudah bagus. Semoga kita harap ke depan Indonesia ini lebih terbuka, lebih toleransi, lebih dalam beragama itu lebih cenderung kepada kemanusiaan ya, kepada produktivitas dan kreativitas, sehingga Indonesia itu bisa berjaya, bisa terus bangkit dengan maruah-maruah yang mengagumkan. Maruah penduduk yang mengagumkan, kita harapkan demikian. Sekali. Ya. Semoga ke depan makin baik ya. Ya, benar. Ini coba saya lihat dulu apa Pak Nabirong sudah masuk apa belum nih. Kita tunggu beberapa menit lagi. Ada Bang Nabirong, naiklah Bang Nabirong. Saya ingin belajar juga di sini Bang Nabirong. Iya, oke. Ini beliau sudah tiba. Oke. Ya, selamat malam Pak Nabirong. Selamat malam Pak. Selamat malam. Shalom. Shalom Bang Godson. Ya. Ya. Boleh ikut belajar ya?
Iya, boleh. Tapi syaratnya gini, Pak Godson. Hmm. Saya beritahu dulu ya, Pak Godson ya. Iya, silakan. Di sini kan pembahasannya antara teman-teman Islam. Saya di sini adalah sebagai mediator ya, sebagai moderatornya untuk mengatur perjalanan diskusinya ini supaya lancar, supaya tidak ribut. Yang kedua, kalau berbeda contohnya dari segi keimanan Kristen disinggung, kita tidak perlu untuk menjawabnya karena itu nanti kita akan arahkan. Kalaupun ibarat Pak Godson di sini mendapatkan sesuatu untuk bertanya, boleh bertanya, tetapi tidak bisa membandingkan kepada keimanan kita atau keimanan lain gitu. Siap. Paham ya? Paham. Oke, untuk mencerna dan bertanya tentang topik yang dibicarakan itu tidak ada masalah gitu. Oke. Jadi itu tadi itu intinya. Jadi ini mungkin sudah ke berapa Pak? Kelima ya? Kelima ya, keenam ya. Keenam ya. Keenam kalau nggak salah. Kelima Pak, topik kita kelima. Oh kelima ya, benar. Harusnya kemarin itu kelima nggak jadi kan, jadi diganti untuk hari ini karena Bapak ada kesibukan kan gitu Pak. Gitu. Apa perlu kita nunggu kawan-kawan lagi yang masih ini? Apa perlu kita undang lagi atau sudah bisa kita mulai? Mungkin sebentar Pak, kita naikin. Kalau ada yang mau ini dulu. Boleh Pak sebentar kita ajak kamu dulu ngobrol dulu sebentar. Benar. Gitu. Oke. Selamat malam Bang Selamat Yabe. malam. Iya, halo. Bang Nabiro. Siap. Pak Cakra, selamat malam. Terima kasih ini udah ikut nimbrung. Mau tanya, Pak Cakra ini Muslim atau Kristen? Shalom Bang Godson. Saya ini pelajar pencari kebenaran. Saya pencari kebenaran. Ya, kalau sekarang posisinya masih di Islam. Ya, saya terlahir begini, Islam itu banyak versi. Mungkin saya bukan Islam versi Nabi Muhammad ya. bukan Islam dan versi Nabi Muhammad yang diyakini iman gitu. Tapi ya Islam versi saya sendiri. Ya Islam pencari kebenaran gitu. Pencari kebenaran tanpa batas, siapapun yang dimanapun ada kebenaran itu yang saya pegang. Gitu. Iya. Ini artinya ini saya mau agak tarik lebih kerucut sedikit. Pak Cakra belum Kristen kan? Saya begini, saya belajar banyak Kristen dan saya juga menerima banyak ajaran-ajaran Kristen. Seperti saya katakan tadi, saya terbuka. Saya bukan seorang dialog. Artinya saya bukan seorang yang memegang prinsip keyakinan, sesuatu keyakinan, tetapi saya mencari siapapun yang mempunyai kebenaran dari kitab apapun yang mengandung bisa menerangkan suatu keterangan, kejelasan, itu yang saya pegang. Ya, baik itu Bible atau Torah, ya kan, kalau ada elemen-elemen dalam Al-Quran yang bisa saya pegang, itu saya coba telusuri dan teliti. Jadi itulah bagian daripada diskusi kita yang akan kita diskusikan ini. Bicarakan dalam beberapa menit ini persoalan kelayakan Al-Quran yang akan kita lihat dari dua dimensi atau dua aspek. Yaitu dari aspek yang memang tidak produktif atau merusak diri, kemudian di aspek lain, aspek yang bisa membuat kita ini kritis, ya kan? Itu kira-kira perjalanan saya. Kalau menurut Pak Cakra sendiri, Al-Quran itu layak nggak sih jadi kitab suci? Ya, itu akan kita bahas. Dalam topik yang akan kita terjunkan dalam beberapa menit ini.
Jadi sebelum kita ke sana jadi pertanyaan yang Anda tanyakan itu bisa bersabar dulu, ya kan? Karena itu bagian daripada topik kita. Jadi sambil menunggu kawan-kawan lain yang masih dalam perjalanan atau yang belum sempat ambil teh atau kopi, ya silakan buat teh. Tapi karena ini topiknya panjang, kita usahakan nanti dalam waktu 2 jam 30 menit kira-kira lebih kurang kita akan tutup, karena waktunya sangat sempit dan sangat padat. Kita akan coba buat diskusi ini serapi mungkin ya dan berdisiplin dalam berargumen, ya kan, sehingga kita banyak bisa menjawab dan membahas banyak poin-poin yang penting. Nah, jadi anda yang baru masuk silakan ambil kertas dan pena, silakan ambil catatan karena ada hal yang sangat penting yang akan kita kupas dan kita argumenkan. Kemudian rekod atau rekaman sesi ini nanti Anda bisa lihat di akun Nabi Rong 101 di YouTube. Kalau Anda tidak bisa tidak sempat menyimak seluruhnya, nanti bisa atau ingin menyimak kembali poin-poin yang ingin Anda pelajari kembali, bisa Anda simak di sana sebagai kajian Anda selanjutnya. Nah, jadi sebab ini perlu saya kemukakan sedikit bahwasanya diskusi kita ini bukan untuk debat, tetapi kita untuk bertukar pikiran, untuk membandingkan kajian kita ini masing-masing sehingga menjadi pelajaran, sehingga menjadi satu hal yang menginspirasikan kita kritis. Jadi kita bukan debat, tetapi kita mengekspresikan hasil kajian kita masing-masing dengan argumen yang kita buat, sehingga perbandingan studi ini bisa membuat dan mencerahkan semua kita di sini yang ingin belajar dan ingin mengembangkan kajian mereka sendiri selanjutnya. Ya kan, apa-apa poin-poin yang bisa didapat sehingga bisa diteruskan apa yang Anda dapat di sini sehingga menjadi bahan kajian Anda pribadi Anda masing-masing. Oleh karenanya kita di sini saya di sini bukan sebagai ustadz, dan kita tidak kalau ada ayat-ayat yang akan saya tunjukkan nanti kita akan baca dari mula hingga akhir, tetapi saya akan tunjukkan referensi atau bagian daripada ayat kepada poin yang kita tentang poin yang kita bahaskan. Nah, kalau Anda ingin membaca seluruh ayat ya silakan kaji sendiri nanti, sehingga dengan waktu yang singkat ini kita bisa memadatkan sebanyak mungkin poin-poin yang kita diskusikan. Nah, jadi kalau saya sebutkan misalkan ayat nanti cenderung saya akan kutip hanya sebahagian untuk memadatkan waktu. Nah, ini ada Pak Abi Pendi. Shalom. Abi Pendi. Abi Pendi, shalom. Abi Pendi, Shalom Bang, shalom. Oke, shalom ya. Oke, dengung. Oke. Terima kasih. Nah, saya akan langsung memulai. Shalom semuanya, shalom Bang. Shalom Pak Pendi. Halo, Mbak Abi. Abi Pendi. Saya matikan mikrofon. Ya, terima kasih. Nah, langsung saya terjunkan kepada topik, yaitu seperti yang saya umumkan, yaitu topik adalah kelayakan Al-Quran. Jadi kita akan melihat dalam 2 dimensi atau dalam 2 aspek, mengargumenkan kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk dan kapan di mana ayat-ayat yang bisa dipakai sebagai petunjuk dan pendekatan itu bagaimana. Jadi ini sudah saya buat
satu kertas, mungkin bisa dilihat atau bisa dibaca. Ini memang terbalik ya. Coba diperhatikan saja ini biar cepat. Nah, ini di satu segi adalah Al-Quran, kelayakan Al-Quran, kapan Al-Quran ini tidak layak. Kemudian di satu segi lain akan saya bahaskan ini ada lampu hijau. Kapan Al-Quran ini bisa layak. Nah, pertama kita akan melihat karena ini sudah menjadi kebanyakan yang ditempuh masyarakat Islam, persoalan kenapa kelayakan Al-Quran melalui Ahlu Sunnah itu perlu dipertanyakan. Nah, karena jawab singkatnya, karena terbukti tidak layak sebagai petunjuk. Nah, itu jawaban singkatnya. Jadi kita akan jabarkan kenapa pendekatan pemahaman yang dibentuk oleh Ahlu Sunnah ternyata terbukti tidak layak sebagai petunjuk kepada kebenaran. Nah, ketika saya katakan Ahlu Sunnah, ini anda-anda yang di bawah, untuk anda mengerti, ketika saya katakan Ahlu Sunnah, itu sudah termasuk hadis, kumpulan hadis, baik itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis lainnya, itu sudah termasuk kitab fikih, itu sudah termasuk sirah Muhammad, itu sudah termasuk asbabun nuzul, itu sudah termasuk pemikiran-pemikiran dalam mazhab oleh para mazhab, itu sudah termasuk opini-opini atau pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali yang sudah populer dalam masyarakat Islam. Jadi ketika saya katakan asbabun nuzul, ketika saya katakan Ahlu Sunnah, itu sudah termasuk komponen-komponen yang saya sebutkan itu. Nah, jadi bahasanya agar lebih sederhana dan singkat. Nah, jadi memang bermasalah menurut kajian saya, yang saya lihat pendekatan yang dirumuskan oleh Ahlu Sunnah untuk memahami Al-Quran ini sungguh bermasalah dan sungguh menjerumuskan dan dapat mematikan akal pikiran kita. Nah, sehingga oleh karenanya perlu kita pertanyakan, perlu kita gugat kenapa pendekatan Ahlu Sunnah itu sangat tidak bermakna, tidak mendidik, tidak membawa kita kepada pencerahan, tidak membawa kita kepada kemerdekaan berpikir, tidak membawa kita kepada kreativitas dan produktivitas hidup. Ya kan, sehingga kita ini bisa menjadi orang yang terbaik dalam membentuk karakter atau dalam mewujudkan cita-cita hidup. Nah, kalau di barat ini ada istilah nanti, how you can become the best version of yourself. Nah, bagaimana kita ini menjadi orang the best, menjadi orang yang ideal seperti yang kita bayangkan. Nah, melihat ajaran dan pemikiran Ahlu Sunnah, ini tidak mungkin menciptakan orang-orang Islam kepada orang-orang yang rahmatan lil alamin, yang bisa berguna buat dirinya dan juga bisa berguna bagi orang banyak. Nah, itu alasan singkatnya. Sehingga banyak dimensi-dimensi yang saya dapat dari pemikiran Ahlu Sunnah itu melenceng dari konsep-konsep alam, prinsip-prinsip alam, dan kebanyakan menjerumuskan dan berdongeng. Nah, ketika pemikiran yang dirangkumkan dan dirumuskan oleh Ahlu Sunnah mengandung dongeng, maka hal yang demikian tidak bisa dijadikan petunjuk. Yang namanya aja dongeng bukan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan elemen-elemen yang bisa kita telusuri duduk perkara sebuah permasalahan dalam realitas alam. Nah, makanya pemikiran percaya buta yang dipegang oleh Ahlu Sunnah sungguh tidak mendidik dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Nah, jadi di dalam tradisi Ahlu Sunnah itu terbentuk
seorang tokoh yaitu Nabi Muhammad. Nah, karena Ahlus Sunnah memegang suatu prinsip tertentu, maka bentuk Nabi yang diciptakan dalam Ahlus Sunnah atau ajaran Ahlus Sunnah itu juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Artinya Nabi Muhammad dalam Ahlus Sunnah adalah fiksi. Nah, kenapa ini saya kaitkan dengan Nabi Muhammad? Karena ajaran Ahlus Sunnah itu tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang kita dapat dalam kitab fikih, kitab hadis, kitab asbabun nuzul dan lainnya. Makanya sungguh relevan saya kaitkan persoalan fiksinya Nabi Muhammad dalam Islam itu sungguh bermasalah. Dalam dua dimensi, karena yang pertama adalah karena isi daripada narasi bermasalah, kemudian juga konsep sanad, ya kan, yang sering disebut science of hadis. Jadi konsep sanad pada hakikatnya adalah konsep-konsep cara menipu dalam beragama. Ujungnya ke situ. Walaupun dibilang science of hadis atau science of hadis, tetapi pada hakikat, pada corak mereka menelusuri satu narawi, itu kan ujungnya kepada cara-cara menipu dalam beragama demi menjustifikasikan klaim dongeng saja. Jadi tidak ada substansi di dalamnya. Nah, dalam pada ini saya ingin mengangkat satu ayat, akan kita angkat nanti ayat 33 dari surah 40. Yang sering dipegang oleh Ahlus Sunnah bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir atau the seal of the prophet. Nah, kita akan argumenkan kenapa klaim itu bermasalah dan sungguh berdongeng dan bertentangan dengan prinsip alam. Nah, jadi sebelum saya mengangkat itu, yang pertama saya akan menyebutkan satu alasan yang paling mendasar dalam Ahlus Sunnah itu ayat 2 dan ayat 3 dari surah Al-Baqarah. Dimaknakan, ini kok intinya saja ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu dimengerti bahwasanya Al-Quran ini satu kitab yang tidak diragukan kepada orang-orang muttaqin. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apa arti muttaqin menurut pemikiran Ahlus Sunnah? Jadi jawabannya ada pada ayat ketiga, cara mereka memaknakan ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dipahami alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi artinya muttaqin artinya adalah orang-orang yang percaya buta kepada unsur yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, ini pondasi yang cukup bermasalah dalam Ahlus Sunnah. Jadi terjemahan yang mereka pakai sungguh bermasalah, pendekatan Al-Quran yang demikian. Karena dari fondasi pendekatan Al-Quran saja sudah bermasalah. Jadi muttaqin dalam ayat 2 itu dimaknakan, artinya muttaqin artinya adalah orang-orang yang percaya buta, yang membabi buta kepada unsur-unsur yang berdongeng, unsur-unsur yang tidak bisa diraih oleh indera manusia, unsur-unsur yang di luar daripada yang ada di dalam alam ini, alam semesta ini, yang tidak bisa dijangkau, baik secara indera atau pemikiran, dan juga secara fakta. Nah, sehingga unsur ini dijadikan satu fondasi sebagai tempat untuk membodohkan dan mendongengkan klaim-klaim lainnya. Karena mereka sendiri tidak ada di dalam ruang yang gelap itu, kita diajak ke ruang yang gelap yang tidak bisa diraih oleh indera manusia, sehingga ruang gelap ini atau tabir gelap ini jadi banteng, tempat kaum Ahlus Sunnah bersembunyi atau mensembunyikan klaim mereka, karena sesuatu yang tidak bisa difaktualkan, jadi diserahkan ini hanya sekedar keyakinan. Nah, ini yang membuat fondasi Ahlus Sunnah sungguh bermasalah secara intelektual, secara moralitas tidak bermoral, secara intelektual tidak bisa dijadikan bahan intelektual yang murni, yang jujur.
Kemudian secara pendekatan kepada untuk membentuk karakter yang baik tidak bisa dijadikan fondasi untuk untuk kita menciptakan seseorang atau kita sendiri ini untuk membentuk karakter kita ini yang kita inginkan itu bagaimana. Karena hasil dan prosesnya itu tidak bisa dievaluasi. Dalam alam itu bagaimana, nilainya itu bagaimana, kalau ada kekeliruan, kalau ada hal-hal yang kurang, di mana yang perlu diperbaiki, kalau ada tanggung jawab pribadi yang perlu dilakukan, tidak bisa disubstansikan tanggung jawab apa yang perlu diembankan. Kalaupun ada tanggung jawab, karena kepercayaan yang buta itu lepas tangan, tidak mau tahu. Nah, jadi itu suatu hal yang sungguh bermasalah secara fondasi. Melalui pendekatan Ahlus Sunnah membuat Al-Quran ini tidak relevan dan tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk dan malah mematikan akal pikiran karena menjerumuskan dan membuat kaum bertindak zalim dalam beragama. Seperti yang sama-sama kita lihat perlakuan syariat Islam. Nah, ini satu contoh yang sudah di depan mata kita. Syariat Islam dalam tradisi Islam adalah bentuk pemahaman percaya buta seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kekerasan dalam agama Islam berbuat zalim karena kepercayaannya buta. Alasannya karena pendekatan cara mereka memahami Al-Quran itu sendiri sudah memang memakai kepercayaan buta sebagai modal akidah, sebagai modal iman, kan istilah-istilah yang demikian dipakai. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya akan kembali tentang ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 40 dari surah 33, tentang konsep Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam Ahlus Sunnah. Nah, untuk diketahui, dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir. Nah, ini perlu dicatat anda-anda yang di bawah. Dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir dalam Al-Quran. Nah, kenapa tidak ada istilah Nabi terakhir atau Nabi atau penutup Nabi-Nabi? Atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut the seal of the prophets. Dalam Al-Quran tidak ada istilah yang demikian. Yang ada, yang kita dapat adalah seorang yang memiliki moral excellence. Nah, ini kalau konsep itu ada, moral excellence, artinya moralitas yang bagus, yang indah, yang agung. Nah, kalau konsep itu ada, tetapi penutup nabi-nabi enggak ada. Nah, makanya Rasulullah wa khataman nabi bukan artinya penutup nabi-nabi. Ya kan? Nah, jadi itu satu catatan yang sangat penting untuk dimengerti, bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada istilah penutup nabi-nabi, karena Rasul atau yang membawa pesan-pesan yang menginspirasikan kita ini, yang terbuka mata kita ini, yang membuat cakrawala kita ini luas. Rasul itu ada kapan saja, di mana saja. Selama dunia ini masih berputar, maka sejauh itu akan terus ada Rasul di setiap negara, tetapi dalam sendi spiritualitas, dalam setiap pola pikir, state of mind. Jadi Rasul itu ada dalam setiap saat state of mind. Apapun corak pola pikir kita ini, ada Rasul, bentuk Rasul di situ. Nah, makanya menurut Al-Quran, Rasul itu akan terus ada, dan wa khataman nabi, konsep wa khataman nabi itu maknanya adalah moral excellence atau moral ethic, ya kan? Moral ethic, etika yang bermoral. Jadi cara hidup kita ini manusiawi, yang nilai-nilai yang baik lah. Ya.
Itu persoalan ayat 40 dari surat 33. Nah, nanti ayat itu bisa Anda kaji sendiri dengan ayat-ayat yang lain yang terkait. Kemudian saya ingin menyebutkan persoalan Nabi itu di dalam persoalan kata Nabi Muhammad, karena ini masih relevan. Dalam Al-Quran itu ada 5 kali kata Muhammad disebutkan. 4 kali di dalam bagian surah, 1 kali nama surah. Tidak satu pun yang dimaksud atau direferensikan kepada sesosok seperti yang kita dapat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya, termasuk Sirah Muhammad, termasuk kitab fikih, termasuk Asbabun Nuzul. Tidak satu pun Anda akan dapat bahawa kata Muhammad itu direferensikan kepada corak-corak perangai atau individu atau sesosok seperti yang kita dapat dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu persoalan kata Muhammad. Nah, kemudian kita akan melihat dimensi lain kenapa Al-Quran ini, kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Nah, dan Mas, apa ada sesi percakapan ini atau ada, nanti ada. Ini baru Pemaparan dulu, Pak. ya. Ya, pemaparan dulu, nanti ada sesi bertanya, ada sesi menanggapi nanti, Pak.